siapkan semua alat, bukunya, peralatannya untuk belajar hari ini. Tapi sebelum kita memulai hari ini, kita serahkan semua dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Seperti biasa, anak-anak ikuti renungan singkat, ambil posisi yang baik, ambil Alkitabnya. Kita akan renungan pagi hari ini sebelum belajar. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian dulu kepada Tuhan. Seperti wanita. Ya, sama-sama kita nyanyikan, anak-anaknya di rumah. 2, 3. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sebelum kita berdoa, kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ibu baca, kamu juga baca di rumah. Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, pagi hari ini firman Tuhan sesuai dengan pelajaran kalian bab 1 di kelas 5, yaitu tentang awal mulanya dosa terjadi di dunia ini, dan yang kelas 6 adalah tentang bagaimana kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagaimana hidup kita sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, jadi renungan pagi hari ini menjelaskan berbahagialah orang yang sudah diampuni pelanggarannya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Berkat-Mu menyertai anak-anak kelas 5, anak-anak kelas 6 dalam mengikuti pembelajaran Tuhan. Apa yang mereka simak, apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kami mulaikan pembelajaran kami di sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6, semangat ya, dan selamat buat kalian sudah naik di kelas jenjang yang lebih tinggi lagi. Tentunya di kelas 5 dan di kelas 6 pasti berbeda pembelajarannya, ya. Guru yang berbeda mengajarnya, dan kalian pun pasti lebih dewasa dalam belajar, lebih sungguh-sungguh lagi, karena pelajaran yang akan kalian terima di kelas yang sebelumnya pasti berbeda. Oleh karena itu, untuk bab 1 pembelajaran kelas 5 dan untuk kelas 6 pembelajaran kalian ada di situ sesuai dengan kelas kalian. Lihat dan simak, tonton baik-baik. Nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan secara rinci. Nah, jangan lupa apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton, bikin catatannya. Nah, jadi untuk minggu berikutnya Ibu akan tanya dalam penugasan apa yang kalian dapat dari video tersebut tentang bab 1. Nah, untuk materi bab 1 ini, kalau kalian boleh lihat di videonya dan kalian di buku kalian itu persis sama, ya. Kalian baca juga bukunya dan juga lihat videonya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekali lagi simak baik-baik, ikuti baik-baik. Selamat mengerjakan, selamat menyimak. Salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Saat ini kita akan belajar dari tema perenungan ibadah yang benar. Terambil dari firman Tuhan Malayaki pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan.
maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya. Latar belakang atau situasi dan kondisi yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu, keadaan bangsa Israel bermacam pandangan terhadap ibadah kepada Allah. Pandangan mereka terhadap apa yang mereka lakukan dalam ibadah itu, mereka membandingkan diri mereka pada orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kondisi mereka saat itu, ada 4 macam orang dalam lingkungan bangsa Israel pada waktu itu. Ada yang mengatakan, yang berpikiran bahwa ibadah kepada Allah tidak ada gunanya. Dan ada juga orang yang takut akan Allah. Ada orang yang berpendapat bahwa orang jahat pun yang tidak beribadah kepada Allah terluput dari malapetaka. Orang jahat berlaku curang tapi aman-aman saja. Hidupnya bahagia saja, tentram saja. Seperti itulah yang terjadi di lingkungan bangsa Israel pada waktu itu. Dari tema perenungan ini, ibadah yang sejati, ibadah yang benar, kita akan belajar dari poin yang pertama, apa itu ibadah? Apa sih ibadah dalam pikiran kita? Apakah ibadah itu cukup dan kita datang bersekutu bersama dengan saudara seiman, kita bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, apakah itu cukup? Ibadah dalam bahasa Inggris adalah worship, penyembahan, pujian kita kepada Allah. Worship itu, penyembahan itu hanya untuk Allah saja yang telah menciptakan kita. Ibadah juga adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Dengan kerendahan diri secara tidak langsung melalui ibadah kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba Dia. Kita yang layak, kita dilayakkan untuk menyembah Dia. Kita menunjukkan diri bahwa kita adalah hamba yang patut menyembah Dia dengan benar. Ibadah itu juga merupakan hubungan atau relasi manusia sebagai hamba Tuhan, sebagai ciptaan Allah. Dari tema perenungan ibadah yang benar, kita akan belajar dari poin yang kedua. Bagaimana ibadah yang benar? Yang pertama, ibadah yang benar harus disertai dengan pertobatan yang sungguh. Artinya tidak kembali kepada pola hidup yang lama yang cemar, tidak kembali lagi pada hidup yang lama yang penuh dengan dosa. Pertobatan juga disertai dengan perubahan sikap, pola pikir, cara pandang, perubahan hidup yang lama menjadi hidup baru di dalam Kristus. Karena hidup yang baru kita adalah hidup yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Hidup kita yang lama yang penuh dengan dosa sudah dibayar oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Itulah kita mengalami hidup yang baru, hidup yang percaya, dan hidup yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berdasarkan pengenalan kita yang benar akan Allah yang hidup, Allah yang menciptakan kita, Allah yang adalah sumber ibadah itu. Itu berdasarkan penghormatan kita kepada Allah, menghormati Allah yang kudus. Takut akan Tuhan berarti kita membenci yang jahat atau menjauhkan diri dari yang jahat, dan kita melakukan perintah-perintahnya. Poin yang ketiga, tujuan dari ibadah kita. Apa tujuan ibadah kita? Hanya satu tujuan kita dalam beribadah, memuliakan Dia, memuliakan Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Itulah tujuan tertinggi kita dalam beribadah kepada Dia. Gak ada motivasi lain selain memuji, memuliakan Dia yang telah menyelamatkan kita. Refleksi bagi hidup kita. Mungkin selama ini cara pandang kita terhadap ibadah itu salah. Mari kita merubahnya dengan cara pandang yang benar. Ibadah adalah totalitas hidup kita, keberadaan kita fokuskan kepada Tuhan. Totalitas hidup kita, bukan saat beribadah saja, tapi hari-hari hidup kita yang Tuhan percayakan. Bagaimana kita menjalaninya dengan penuh rasa takut dan hormat akan Dia, Allah yang menciptakan kita. Amin untuk perenungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kita.